Di sini saya mengamati simbiosis di sekitar kita. Saya menyediakan alat dan bahan seperti alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar kita. Di sini saya mengamati simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. 1. Simbiosis parasitisme adalah di mana satu pihak mendapatkan untung, namun pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah kutu putih dengan tanaman singkong, di mana yang dirugikan adalah singkong. Tanaman singkong tidak tumbuh subur karena diserang kutu putih dan singkong tidak besar dengan maksimal. Sedangkan yang diuntungkan adalah kutu putih, di mana kutu putih memperoleh makanan dari singkong dan tanaman singkong tidak tumbuh dengan maksimal. Kutu putih atau bercak putih yang ada di dedaunan tanaman singkong. Sedangkan tanaman yang dirugikan adalah tanaman singkong, di mana tanaman singkong ini tanamannya tidak tumbuh subur ataupun tidak tumbuh dengan baik. Dedaunannya kerdil, kecil, dan diserang penyakit. Kita lihat di sini, ini adalah contoh tanamannya yang diserang kutu putih. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana tanaman inangnya adalah pohon mangga, sedangkan tanaman ini adalah daun sirih. Daun sirih mendapatkan untung di mana sebagai tempat berlindung atau tempat tumbuhnya daun sirih pada tanaman mangga, sedangkan mangganya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ini adalah yang ketiga, simbiosis mutualisme adalah simbiosis dengan hubungan yang saling menguntungkan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Contoh simbiosis mutualisme adalah cacing tanah dengan tanaman durian, di mana pihak satu yang diuntungkan dan pihak yang kedua diuntungkan juga. Cacing tanah dapat mendapatkan nutrisi sekitar tanah pohon durian, dan cacing tanah dapat berlindung tempat yang teduh di bawah pohon durian, sehingga cacing tanah tumbuh dengan subur dan banyak. Sedangkan duriannya mendapatkan nutrisi dari tanah yang banyak cacingnya di dalam tanah, dan pohon durian bisa tumbuh subur karena sudah mendapatkan nutrisi dari tanah yang ada cacingnya. Contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah kutu daun dengan tanaman terong, di mana yang dirugikan adalah terong. Terong terhambat pertumbuhannya karena serangan kutu daun, dan kutu daun diuntungkan, yaitu kutu daun dapat berlindung dan memperoleh makanan dari terong. Simbiosis benalu dengan pohon coklat. Benalu mendapatkan keuntungan, yaitu dapat berlindung dan hidup pada tanaman coklat dan memperoleh makanan dari tanaman coklat. Sedangkan pohon coklat dirugikan karena menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada tanaman coklat. Simbiosis kutu daun dengan tanaman cabai, di mana yang dirugikan adalah tanaman cabai. Cabai terhambat pertumbuhannya karena diserang oleh kutu daun, sehingga pohon cabai mulai menguning dan terhambat pertumbuhannya. Sedangkan semut dapat berlindung pada tanaman cabai dan memakan nutrisi yang ada dalam tanaman cabai tersebut. Simbiosis parasitisme pada pohon coklat dengan kutu penghisap, di mana yang dirugikan adalah pohon coklat karena diserang oleh hama kutu penghisap pada tanaman coklat, sehingga tanaman coklatnya terhambat pertumbuhannya dan hingga tidak menghasilkan buah yang maksimal. Sedangkan yang diuntungkan adalah kutu penghisap. Kutu penghisap tersebut dapat berlindung pada tanaman coklat, dan kutu penghisap tersebut memakan nutrisi yang ada pada tanaman coklat tersebut.
Simbiosis komensalisme pada sirih gading dengan pohon kelapa. Sirih gading mendapatkan keuntungan yaitu dapat berlindung dan tumbuh dengan baik yang menempel pada pohon kelapa. Sedangkan yang tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan adalah pohon kelapa. Sehingga sirih gading bisa hidup dengan baik dan menempel pada pohon kelapa. Simbiosis komensalisme pada cincau rambat atau daun dengan singkong sayur atau sering disebut dengan singkong Thailand. Cincau rambat mendapatkan keuntungan yaitu cincau rambat dapat berlindung dan mendapatkan tempat lebih tinggi untuk memperoleh sinar matahari dan melindungi kutu daun dari predator untuk kelangsungan hidupnya. Kutu daun menghasilkan madu untuk pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah singkong sayur atau singkong Thailand. Jadi ini adalah simbiosis komensalisme, di mana cincau rambat mendapatkan keuntungan, sedangkan singkong sayur tidak mendapatkan apa-apa, baik dia keuntungan maupun kerugian. Kita akan melihat simbiosis mutualisme pada semut dengan kutu daun. Pihak yang diuntungkan yang pertama adalah semut. Semut mendapatkan makanan berupa embun madu pada kutu daun. Sedangkan pihak yang kedua diuntungkan yaitu kutu daun dilindungi oleh semut dari predator dan semut memindahkan kutu daun ke tanaman yang sehat. Simbiosis mutualisme pada lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan nektar pada bunga dan lebah membantu penyerbukan pada bunga. Simbiosis mutualisme pada bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang. Bakteri Rhizobium mendapatkan makanan dan tempat tinggal pada tanaman kacang. Sedangkan bakteri Rhizobium mengikat nitrogen yang sangat berguna pada tanaman kacang untuk tetap hidup dan berlangsung masa pertumbuhan tanaman kacang. Simbiosis mutualisme dengan bunga dan kumbang. Kumbang mendapatkan nektar dari bunga, bunga membantu penyerbukan dan kumbang membantu penyerbukan pada bunga. Berdasarkan pengamatan saya dapat menyimpulkan bahwa simbiosis parasit adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak lain dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup yang di mana satu diuntungkan dan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini sangat membantu pertumbuhan pada makhluk hidup untuk bertahan berlangsung kehidupannya. Demikianlah hasil pengamatan yang saya buat, semoga bermanfaat.